Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan memahami konsep tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bayi tabung atau inseminasi buatan. Jadi bayi tabung ini merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari kata Latin inseminatus artinya pemasukan atau penyampaian. Artificial insemination adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam kitab Al-Fatawa karangan Mahmud Shaltut, bayi yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran. Al-Ghufran dan Adi Herustomo menyatakan bahwa bayi tabung adalah mani seorang laki-laki yang ditampung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita. Sedangkan menurut Anwar dan Raharjo, bayi tabung ini merupakan usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin. Hakikatnya, proses bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan adanya kelainan pada tubuhnya, yaitu endometriosis atau radang pada selaput lendir rahim, oligospermia, sperma suami kurang baik, dan adanya kurang faktor imunologik atau faktor kekebalan. Jadi proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami istri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku. Adapun dilihat dari pemilik sperma, ovum, dan rahim yang digunakan, maka bayi tabung ini dapat dibagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama menggunakan sperma atau ovum dari pasangan suami istri dan ditransplantasikan dalam rahim istri. Yang kedua menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrio ditransplantasikan dalam rahim ibu pengganti atau surrogate mother. Yang ketiga menggunakan sperma suami dan ovum dari donor lalu ditransplantasikan dalam rahim istri. Yang keempat menggunakan sperma donor dan ovum dari istri lalu ditransplantasikan dalam rahim istri. Yang kelima menggunakan sperma donor dan ovum berasal dari istri lalu embrio disemai dalam rahim ibu pengganti. Yang keenam menggunakan sperma suami dan ovum dari donor kemudian embrio disemai dalam rahim ibu pengganti. Yang ketujuh, menggunakan sperma dan ovum donor lalu embrio disemai dalam rahim istri. Yang kedelapan, menggunakan sperma dan ovum dari donor kemudian embrionya disemai dalam rahim ibu pengganti. Jadi, kedelapan jenis bayi tabung ini didasarkan kajian Islam dapat diringkas menjadi 3. Pertama, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri yang menggunakan rahim istri. Yang kedua, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri menggunakan rahim ibu pengganti. Ketiga, bayi lahir dari sperma dan ovum atau salah satunya dari pihak ketiga atau donor. Untuk poin B, bayi tabung inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Kebolehan ini menurut Majelis Ulama Indonesia berlaku jika terdapat kemaslahatan, tidak membahayakan, tidak ada zat yang haram, dan tidak menggunakan gen manusia atau bagian tubuh lainnya. Hukum inseminasi buatan pada manusia dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan dari jenis bayi tabung yang dilakukan. 1. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang disemai dalam rahim istri. Mayoritas ulama membolehkan hal ini, asalkan keadaan suami dan istri tersebut benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan anak. Yang kedua, bayi tabung yang berasal dari sperma atau ovum donatur, baik yang disemai dalam rahim istri apalagi rahim ibu pengganti. Bayi tabung jenis ini adalah haram dan termasuk perbuatan zina dan dosa besar walaupun tidak melakukan hubungan badan secara langsung. Yang ketiga, bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istri tetapi disemai dalam rahim ibu pengganti. Ulama berbeda pendapat terkait hukum bayi tabung jenis ini. Sebagian kecil ulama membolehkannya seperti Ali Akbar, Salim Dimyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia. Ulama yang menghalalkan berdalil dengan mengkiaskan kebolehan mengambil ibu susuan dengan ibu yang mengandung anak titipan. Anak yang lahir kemudian hanyalah anak susuan dan yang menjadi ibu sebenarnya adalah ibu yang memiliki ovum. Dan ulama yang mengharamkan dari argumen di atas, seorang wanita tidak berhak menyewakan rahim karena penetapan nasab dan cara untuk memperolehnya adalah hak syariat. Yang kedua, menggunakan rahim pengganti sama dengan memasukkan sperma dengan ovum dalam rahim orang lain. Pembuatan ini tidak dibenarkan. Hukum menurut
Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung. Di antaranya, bayi tabung dengan sperma dan ovum di pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, dan itu hukumnya haram. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sa'ad Az-Zariyah. Yang D, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya statusnya sama dengan perhubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah, alias perzinahan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dalil-dalil bayi tabung. Adapun dalil-dalil bayi tabung itu yang pertama menurut kaidah hukum fikih Islam yang berbunyi hajat atau kebutuhan yang penting itu diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa atau emergensi, padahal keadaan darurat atau terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Ini dapat diartikan bahwa bayi tabung ini dapat dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri bagi suami yang berpoligami. Jadi ini diperbolehkan. Yang kedua, hukumnya inseminasi buatan yang dilakukan dengan bantuan donor atau sperma atau ovum maka diharamkan karena hukumnya itu sama saja dengan prostitusi. Adapun dalil-dalil yang mendasari hukum donor ini adalah yang pertama Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri bagi mereka rezeki dari yang lebih baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang kedua berdasarkan Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, dari kedua ayat ini telah menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna, yang memiliki kelebihan dan memuliakan sesama manusia. Sebaliknya, inseminasi buatan dengan bantuan donor ini pada hakikatnya merendahkan hakikat manusia. Adapun pada hadis Nabi yang berarti tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang menyiramkan airnya sperma pada tanaman lain, hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Adapun pada kaidah fikih Islam yang berbunyi menghindari mudarat atau bahaya harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahat atau kebaikan. Jadi kita dapat memaklumi bahwa inseminasi atau bayi tabung dengan donor sperma ini mendatangkan mudarat daripada maslahahnya. Adapun mudaratnya itu seperti pencampuran nasab dan bertentangan dengan sunatullah. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi. Hasil inseminasi buatan itu pencampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah bayi tabung merupakan suatu jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu sehingga dapat tumbuh menjadi janin. MUI atau Majelis Ulama Indonesia menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung. 1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasang suami istri itu boleh atau mubah. Yang kedua, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan ke rahim perempuan lain. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal itu hukumnya haram. Yang keempat, bayi tabung dari sperma dan ovumnya yang tak berasal dari pasangan suami istri itu tidak sah atau disebut haram. Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain itu hukumnya sah atau mubah, itu berdasarkan kaidah hukum fikih Islam yang berarti hajat yang penting itu diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, inseminasi buatan yang dilakukan dengan bantuan donor atau ovum itu diharamkan. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 70 dan surat At-Tin ayat 4. Adapun kaidah fikih Islam dan juga hadis Nabi yang menyatakan bahwa inseminasi buatan dari bantuan donor itu diharamkan karena apa? Itu hukumnya sama saja dengan zina atau prostitusi. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.